selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Otot-otot seperti besi di kedua lengan meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Dan sosok di atas kepala Katak menghilang pada saat ini. Dan kedua pisau itu mengenai bagian atas kepala Katak itu. Segera, Katak ajaib itu menjerit dan darah menyembur dari atas kepalanya. "Senior, tolong jangan membunuhnya. Saya suka Katak ini." Shoyan berteriak keras. Target asli Swelling Sun bukanlah Katak ajaib, tapi monster, dan dia mengejar Kaisar Jiwa lagi dengan satu gerakan. Kaisar Jiwa tiba-tiba mengerutkan kening, melihat darah Swelling Sun yang dengan gila-gilaan menyerang ke arahnya. Jutaan jiwa segera melonjak, dan dalam sekejap, hampir setengah dari Pulau Sanjue ditutupi oleh aura hitam jutaan jiwa. Di kejauhan, Bosuo datang ke suatu tempat, menyaksikan pertempuran luar biasa di udara dengan mata gemetar. Bagi mereka, tidak terbayangkan dan tak terbayangkan untuk berurusan dengan Kaisar Jiwa. Aura menyeramkan yang memancarkan dari jutaan jiwa tampaknya menyebabkan suhu seluruh Pulau Sanjue tiba-tiba turun. Ditambah dengan jeritan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan itu sangat mengejutkan. Kaisar Jiwa melambaikan tangannya, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya memegang pedang tajam menjerit dan meraung ke arah Swelling Sun, seperti jutaan pasukan yang perkasa. Swelling Sun sama sekali tidak takut pada apapun, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Bila darah menyapu dan meraih rantai besi dan kemudian berputar dengan liar, jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi abu terbang di bawah bila darah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di bawah perlindungan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, kecepatan Swelling Sun belum berkurang. Bunuh iblis jiwa bayangan. Kekuatan bertarung Swelling Sun sangat menakutkan. Bahkan dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghalangi dia, Swelling Sun mendekati Kaisar Jiwa dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan tujuannya sangat jelas, untuk membunuh Kaisar Jiwa. Itu juga tampaknya membuat Kaisar Jiwa merasa sedikit tidak nyaman dan segera berteriak. Dan melihat beberapa cahaya merah muncul di Jiwa dengan cepat mendekati Swelling Sun. Dan ketika mereka mendekat, terdengar ledakan meledak dalam sekejap. Lebih dari selusin jiwa meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Tetapi pada saat berikutnya, sosok Swelling Sun yang tak terbendung keluar lagi. Meskipun tubuhnya ditutupi dengan bekas luka, matanya masih penuh semangat juang, dan dia tidak peduli semua luka di tubuh. Selama itu bukan cedera fatal, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan Swelling Sun membunuh Kaisar Jiwa. Swelling Sun mengayunkan pedang darah yang berantai besi, mengaduk dengan gila-gilaan di antara jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi abu terbang. Swelling Sun melangkah maju, dan pada saat ini ada perasaan bahwa satu orang yang bertanggung jawab, dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Di antara jiwa-jiwa hitam, Swelling Sun naik ke langit, dan ketika dia muncul, dia sudah berada di depan Kaisar Jiwa, dan kedua pisaunya menghantam Kaisar Jiwa. Duar! Segera setelah Kaisar Jiwa mengangkat tangannya, jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera berkerumun, berubah menjadi penghalang untuk memblokir serangan Swelling Sun untuk Kaisar Jiwa. Dan Kaisar Jiwa mengerahkan jutaan jiwa yang berada di bawah komandonya. Sekali lagi, menghadapi serangan Swelling Sun yang melancarkan serangan gila-gilaan. Swelling Sun juga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Roh jahat yang dibentuk oleh jutaan jiwa menyelimuti Swelling Sun dengan cara yang sangat kuat. "Senior,
Permainannya hampir berakhir. Mari kita selesaikan secepat mungkin. Suara Xiaoyan datang dari ujung, dan sepertinya kedua belah pihak bertarung dengan sangat cemas. Poster yang menghancurkan. Aku ketahuan. Sue Lingsun sedikit malu. Jelas-jelas bertingkah sangat keras. Dengan kekuatan senior, sampah seperti ini seharusnya tidak menjadi lawanmu, kata Xiaoyan lagi. Itu wajar. Saya baru saja keluar dan saya ingin bersenang-senang. Itu membosankan. Karena tuan muda telah berbicara, aku hanya bisa menurut, kata Sue Lingsun. Sambil berbicara, dia perlahan berdiri tegak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya masih tergantung di tubuhnya, menggigit dan menyerangnya dengan panik. Duar. Begitu Sue Lingsun selesai berbicara, dia bisa melihat darah Qi meletus dari tubuhnya, langsung menghamburkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Jiwa adalah roh jahat, jadi Sue Lingsun adalah roh jahat darah. Setelah tangannya ternoda dengan tak terhitung jumlahnya darah, akan memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Namun, roh jahat darah memiliki kekuatan penekan mutlak melawan roh jahat yin. Ketika aura berdarahnya yang kuat menyebar ke sekitarnya, pada saat ini tidak satu pun dari jutaan jiwa yang berani menyerang Sue Lingsun lagi. Masing-masing dari mereka mengeluarkan ratapan yang menyakitkan, dan beberapa dari mereka bahkan merangkak di tanah, menyerah pada Sue Lingsun. Apa situasinya? Bunuh mereka semua, serahkan padanya. Kaisar Jiwa juga terkejut dengan adegan ini. Tidak pernah berpikir bahwa Sue Lingsun akan memiliki jiwa yang menakutkan. Kekuatan sebenarnya mampu menakuti jutaan jiwa. Menyerah pada Lao Shu adalah hal yang biasa. Dengarkan perintahku. Kalian semua berlutut padaku. Sue Lingsun memegang bilah ganda berwarna darah dan segera berteriak. Raungan itu diiringi oleh iblis darah seperti Sura dari neraka yang membuat udara melonjak dan terbuka. Adegan paling mengejutkan juga muncul saat ini. Saya melihat bahwa jutaan jiwa semuanya bersujud dan berlutut tanpa kecuali di depan roh jahat darah Sue Lingsun yang sangat kuat. Itu seperti menekan darah. Mereka tidak memiliki cara untuk mengendalikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Hu Shuo di ujung terjauh menatap jutaan jiwa di udara yang merangkak di tanah tanpa berani bergerak. Dalam pertempuran ini, ada banyak mata yang melihat dan pupil mereka menyusut tajam. Karena adegan ini terlalu mengejutkan, bahkan sulit dipercaya bagi mereka yang telah didominasi oleh klan pemakan jiwa sepanjang tahun untuk ditakuti. Bahkan, Xiaoyan memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa Sue Lingsun sangat kuat, dia tidak menyangka Sue Lingsun begitu kuat dan dia benar-benar menekan Kaisar Jiwa. Tanpa jutaan jiwa ini, katakan padaku, siapa kamu? Sue Lingsun tersenyum dan berjalan menuju Kaisar Jiwa yang kulitnya berubah secara drastis. Sial! Bangun kalian semua. Kalian milik kekuatanku. Kamu hanya perlu tunduk padaku. Dan kamu hanya bisa tunduk padaku. Kaisar Jiwa mengeluarkan raungan melengking. Baginya, jutaan jiwa itu seperti bagian dari tubuhnya. Tetapi pada saat ini, bagian ini sama sekali tidak mematuhi perintahnya. Melihat Sue Lingsun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Kaisar Jiwa sudah ketakutan saat ini. Semua yang dia miliki berasal dari jutaan jiwa ini. Dia tidak memiliki energi asal dan tidak ada kekuatan jiwa. Dan jiwa Kaisar Jiwa saat ini sepertinya kehilangan kedua tangan dan tidak berdaya untuk menangkis. Saya akan menghancurkanmu. Kaisar Jiwa menerima ancaman kematian yang kuat saat ini dan dia berteriak keras. Senior Sue Lingsun, cepat bunuh dia.
Jangan biarkan dia meledakkan jutaan jiwa ini, teriak Xiaoyan segera. Ketika dia melihat ini, Sui Lingxun tidak berdaya, dan ketika dia mengangkat tangannya, suara gesekan rantai besi keluar. Kepala Kaisar Jiwa terpotong dalam sekejap. Pada saat yang sama, nyala api Xiaoyan datang dari kejauhan, langsung membunuh Kaisar Jiwa tanpa kepala dan tubuhnya. Itu dibakar menjadi abu terbang dalam sekejap. Melihat bahwa tidak satu pun dari jutaan jiwa yang meledak, Xiaoyan menghela nafas lega. Jika jutaan jiwa meledak sendiri, kekuatan mereka mungkin akan menghancurkan seluruh pulau Sanjue berkeping-keping dalam sekejap. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiaoyan sangat membutuhkan jutaan jiwa ini. Jadi dia harus menggunakan ini untuk membuat sosok kelima muncul. Karena kekuatan Sui Lingxun juga membuat Xiaoyan semakin bersemangat. Awalnya dia hanya datang ke sini untuk mencari keluarga dewa asli. Tetapi sekarang tampaknya dia dapat melepaskan sosok di Labu Bermata 9 satu persatu. Dan yang kuat di dalamnya juga akan menjadi kekuatan yang besar. Ada banyak sosok di dalam Labu Harta Karun. Pendekar pedang gila memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Rubah berekor 9 dapat memikat hati orang. Dan Sui Lingxun ini lebih unggul dalam kekuatan tempur. Dan dia tidak ragu dalam pertempuran ofensif. Tanpa pertahanan apapun, hanya dari momentumnya, itu mengejutkan. Sekarang ada 4 dari 9. Di antara keempatnya, semuanya memiliki karakter sendiri-sendiri. Xiaoyan bahkan lebih bisa menggunakan karakter musuh dan kemudian mengundang kekuatan yang sesuai dari Labu Bermata 9 untuk menghadapi mereka. Pada saat ini, Xiaoyan telah menempatkan Labu Bermata 9 sebagai yang pertama di antara semua harta yang dimiliki. Tentu saja, ini memegang pantas. Dan mereka memang sangat kuat. Ini membuat Xiaoyan semakin tertarik pada sosok berikutnya. Karena dia ingin Labu Permata 9 melahap jutaan jiwa untuk mengetahui siapa kekuatan kelima itu. Terima kasih, Sui Lingxun Senior. Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya ke arah Sui Lingxun. Dan Sui Lingxun melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan. Tetapi tanpa berkata apa-apa, sosoknya berubah menjadi gumpalan asap merah dan tenggelam ke dalam Labu Bermata 9 lagi. Setelah Sui Lingxun menghilang, mata Xiaoyan tertuju pada katak hitam di udara yang penuh dengan jutaan jiwa. Jika Xiaoyan tidak menghisap mereka ke dalam Labu Bermata 9, mereka semua akan menghilang dalam waktu singkat. Pada saat berikutnya, teriakan akrab Xiaoyan terdengar di telinga Wusan yang bahkan tidak bereaksi. Kemarilah, kamu tidak bersalah. Kamu adalah surga. Tujuan akhir dari semua jiwa yang bersalah. Jangan lari, kamu percaya padaku. Dari ribuan jiwa, Xiaoyan mengangkat Labu Bermata 9 dan mengejar mereka bolak-balik. Jadi saya tidak tahu berapa lama itu telah berlalu setelah itu. Jutaan jiwa ini dikumpulkan oleh Xiaoyan dalam Labu Bermata 9. Kemudian Xiaoyan menatap Labu Bermata 9 dengan alisnya yang terkunci rapat. Dia telah menunggu, tetapi sosok dan nama kelima tidak muncul seperti yang diharapkan. Ini seharusnya tidak. Mungkinkah Labu Bermata 9 rusak? Xiaoyan bahkan meragukan hidupnya saat ini. Dia telah menghirup 100.000 jiwa Raja Roh sebelumnya. Dan sekarang dia telah menghirup 1.000.000 jiwa. Menurut akal sehat, seharusnya sosok kelima juga muncul. Xiaoyan mengguncang Labu Bermata 9, tetapi yang terakhir tidak menanggapi, yang membuat Xiaoyan merasa sedikit kecewa dalam sekejap. Tapi tepat ketika Xiaoyan sedang menggoyang Labu Bermata 9 dengan keraguan di matanya, tiba-tiba Xiaoyan mengangkat kepalanya. Tatapannya segera tertuju, dan tiruan dari dewa asli tiba-tiba muncul, meninju ke arah kehampaan.
Tuar. Raungan keras bergema segera. Seluruh pulau Sanjue tampak tiba-tiba bergetar, dan ledakan yang tiba-tiba membuat kepala Busan tiba-tiba menyusut, dan dia langsung melihat ke arah suara itu. Di udara, sosok aneh muncul pada waktu yang tidak diketahui. Kaki-kakinya yang tebal bertabrakan dengan tinju avatar dewa asli. Serangkaian kejutan energi melonjak dari pengeboman di antara keduanya. Xiaoyan segera menyingkirkan lampu permata 9. Tetapi pada saat ini, kegembiraan yang tak dapat disembunyikan tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan. Apakah akhirnya muncul? Xiaoyan bergumam dengan suara rendah. Sosok di ujung tercengang saat mendengar suara itu. Seolah-olah dia mengira Xiaoyan sedang membicarakannya. Namun nyatanya, dalam benak Xiaoyan saat ini, sosok kelima muncul dan dia tahu namanya gadis bayangan. Bahkan pada sosok yang dilihat Xiaoyan, dia hanya bisa melihat sosoknya yang agak tinggi. Seluruh wajahnya ditutupi oleh lapisan kerudung hitam. Hanya sepasang mata yang tidak bisa melihat emosi apapun yang terlihat. Gadis bayangan, Xiaoyan bergumam. Dia tidak menyangka bahwa sosok kelima adalah seorang wanita. Dan dari sudut pandang ini, Xiaoyan tidak tahu kemampuan apa yang dia miliki. Dia tampak lebih misterius daripada yang pertama. Tapi ini bukan waktunya untuk mempelajari sosok kelima dari lampu bermata 9 yang muncul. Anda harus melihat musuh yang tiba-tiba muncul di udara. Xiaoyan menyempitkan pandangannya, melihat ke sisi yang jauh dan kemudian sedikit mengernyit. Xiaoyan awalnya mengira bahwa pemakan jiwa yang datang untuk membalas dendam kaisar jiwa. Tetapi avatar dewa asli bertarung dengannya dan dia bisa membedakannya di jarak dekat. Mereka yang datang bukanlah pelahap jiwa. Rusa? Xiaoyan mengangkat alisnya. Dan satu kalimat hampir mematahkan garis pertahanan psikologis lawan. Dan tiba-tiba terjadi kejutan. Keduanya bangkit kembali. Xiaoyan menstabilkan sosoknya dan matanya langsung tenggelam. Kekuatan tubuh fisik ini sangat kuat. Dibandingkan dengan tubuh fisik dewa asli, dewa iblis rusa ini bukan apa-apa. Setelah melihat lebih dekat, orang yang datang itu tinggi, tapi ternyata bukan wajah manusia, tapi kepala rusa dengan tanduk besar di atas kepalanya. Pada saat ini, matanya penuh dengan kekerasan menatap Xiaoyan. Mata itu penuh dengan niat membunuh. Kita tidak kenal satu sama lain. Mengapa Anda memiliki kebencian? Tanya Xiaoyan. Tentu saja kita mengenal satu sama lain. Dan kita bersumpah berseteru. Dewa iblis rusa menjawab dengan suara yang dalam. Setelah memastikan, Xiaoyan dengan serius menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Di antara musuhku tidak ada wajah rusa yang sangat jelek. Xiaoyan berkata dengan serius. Sudut mulut yang terakhir berkedut saat mendengar ini. Dan kata-kata tajam Xiaoyan segera membuatnya semakin marah. Kenapa kamu mengambil klon dewa asliku dan melupakannya begitu saja? Setelah jeda, dewa iblis rusa membuka mulutnya perlahan. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu dan menatap dewa iblis rusa karena dia menyebut kata dewa asli. Mengambil klon dewa aslimu? Keterkejutan tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan dan dia melihat wajah rusa panjang ini dengan tak percaya. Keluarga Jimmy? Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Senang mengetahuinya. Saya pikir sulit menemukan Anda di dunia besar ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan datang ke pintu saya atas inisiatif Anda sendiri. Saya khawatir klon dewa asli hampir layu sekarang. Dan tubuh dewa aslimu hampir dianggap sebagai harta karun satu-satunya. Jadi hari ini, kembalikan saja avatarku kepadaku.
tentu saja saya akan menghilangkan rasa sakit jiwa saya yang terbelah.